Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Baik Hamka Pramana dengan NIM 24_023. Jadi di sini saya akan melakukan presentasi ya mengenai hasil analisis yang sudah saya buat, yaitu mengenai analisis konjoin preferensi mahasiswa UTM dalam memilih kos-kosan. Nah, pemilihan eh, tentang kos-kosan ini didasari karena menurut saya ini salah satu hal yang sangat penting ya ketika mahasiswa itu sudah masuk atau keterima di suatu university. Nah, itu yang menjadi salah satu faktor ataupun yang kemudian dicari oleh mahasiswa itu adalah kos-kosan ataupun tempat tinggal. Nah, eh, jadi sebelumnya saya sudah menyebar beberapa ke teman-teman mahasiswa di UTM mengenai link kuesioner yang sudah saya buat. Jadi dari link kuesioner itu ada sekitar 18 mahasiswa yang mengisi. Nah, jadi eh, analisis ini dilatar belakangi karena mahasiswa perantau yang mana dia itu adalah memilih tempat tinggal yang sementara, itu kos-kosan itu menjadi sasaran yang utama gitu. Jadi karena menurut mereka itu lebih fleksibel serta biaya yang lebih terjangkau dan variasi kos yang mungkin menjadi atribut utama itu melingkupi harga, fasilitas, kamar mandi dan juga jarak tempuh ke kampusnya gitu. Nah, selanjutnya ya, kita ketahui bahwa UTM ini adalah salah satu university yang mana jarang diketahui oleh banyak orang ya. Eh, jadi yang terjadi adalah UTM ini masih tergolong atau kos-kosan di daerah UTM ini masih tergolong ke hal yang relatif masih murah gitu. Karena terlebih tempatnya di suatu desa dan juga tidak yang lumayan cukup jauh lah dari perkotaan. Alhasil kos-kosan yang bisa dibilang di daerah pelosok itu seringkali menyediakan fasilitas yang mana itu eh, harusnya membuat mahasiswa itu tahu atau memberikan kenyamanan bagi mahasiswa, entah itu dari segi biaya, aksesibilitas sehingga diperlukan adanya analisis conjoin ini. Nah, analisis conjoin adalah metode yang tepat untuk menilai preferensi mahasiswa berdasarkan atributnya, yang mana metode ini mampu menunjukkan atribut terpenting serta kombinasi yang paling disukai sehingga kos-kosan itu tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa ataupun para pencari ya, yang pemilik kos itu juga tahu gitu apa yang diinginkan oleh mahasiswa. Nah, dari adanya latar belakang seperti itu, maka perlu kita ketahui bahwa ketika mahasiswa itu datang ke sebuah university, lebih tepatnya mahasiswa rantau, itu pasti menanyakan hal-hal yang mungkin dari segi fasilitas, dari segi harga dan lain sebagainya itu. Dan salah satu yang mungkin saya masukkan atau tekankan di sini yaitu atribut apa saja yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih kos-kosan. Nah, contohnya kayak harga, terus kamar mandi, fasilitas dan lain sebagainya itu. Lalu seberapa besar tingkat kepentingan, relative importance dan dari masing-masing atribut. Nah, terus kombinasi atribut kos-kosan seperti apa yang paling disukai oleh mahasiswa. Jadi rumusan masalah ini itu berdasarkan pengalaman dan juga mungkin dari teman-teman juga yang ada saya temui gitu. Nah, tinjauan pustakanya, jadi menurut Dwi Subhan 2024 itu kos-kosan menjadi pilihan utama mahasiswa karena lebih fleksibel gitu ya dan lebih terjangkau dibandingkan rumah. Terlebih dari setiap kos itu pasti menawarkan sebuah harga, fasilitas, kamar mandi dan juga eh, akses untuk ke dalam kampusnya. Nah, meski terkadang di kos-kosan itu masih terbanyak atau tergolong terbatas ruangan maupun fasilitasnya, tetapi perbedaan kualitas antara kos dan rumah itu masih menjadi segmen pasar di mana mahasiswa dengan ekonomi yang terbatas itu memilih kos yang sederhana, sedangkan yang memiliki dukungan finansial
lebih mencari ke fasilitas yang lebih lengkap seperti itu. Nah, ini untuk metodenya. Jadi metode yang saya pakai itu menggunakan metode analisis conjoin, yang mana untuk mengetahui preferensi mahasiswa itu saya memberikan kuesioner kepada para mahasiswa UTM ya, terutama mahasiswa baru karena mungkin masih fresh dari segi ingatan. Nah, dari beberapa mahasiswa yang saya kirim itu ada sekitar 18 orang yang memberikan kuesioner, dan ada 10 sebuah pertanyaan, ada 10 kombinasi stimulus pertanyaan itu. Lalu atribut apa saja yang meliputinya, yaitu yang pertama ada harga sewa, ada fasilitas kamar, ada kamar mandi, dan juga jarak ke kampusnya. Lalu kemudian setelah kuesioner itu terbentuk atau didapatkan, kita melakukan analisis menggunakan SPSS, yang mana kemudian menghasilkan nilai utilitas, important value, dan juga uji kolerasinya. Nah, ini untuk hasil dan juga pembahasannya ya, yaitu secara overall, secara keseluruhan gitu ya, general, bahwa mahasiswa itu paling menyukai kos dengan harga sewa menengah. Jadi kisaran 2,6 juta sampai 3,5 juta itu karena dianggap seimbang antara biaya dan kualitas yang diberikan. Nah, misalkan kayak fasilitas seperti kasur, lemari, meja belajar, dan kipas menjadi pilihan yang utama dibandingkan kamar atau kos-kosan yang hanya kosongan aja tanpa ada fasilitas lainnya. Dan juga kamar mandi luar itu masih diterima oleh mahasiswa dengan baik, sedangkan kamar mandi dalam itu justru malah kurang diminati. Nah, untuk jarak kos yang lebih dari 1 km itu mungkin dari sebagian banyak yang diminati karena mungkin dari mahasiswa suka dengan yang namanya ketenangan. Nah, lalu dari segi important value-nya bisa kita lihat bahwa atribut paling berpengaruh itu adalah fasilitas kamar, yang mana ada 32,16%. Lalu disusul jarak kampus itu sekitar 30,98%, diikuti kamar mandi 20,34%. Sedangkan harga sewa itu menjadi hal yang paling rendah di important value, yaitu 16,52%. Lalu dikorelasi, nah nilai person R square itu 1,00, dan Kendall atau 1000 sik itu 0,000. Artinya menunjukkan bahwa model conjoin memiliki akurasi sangat tinggi dan mampu mempresentasikan preferensi mahasiswa dengan baik. Artinya kalau semacam ini itu perlu diadakannya analisis seperti ini, karena setiap tahun atau setiap semester itu bahkan menjadi hal yang paling mendasar yang dicari oleh mahasiswa. Nah, lalu kesimpulannya bahwa hasil analisis ini menunjukkan bahwa mahasiswa UTM dalam memilih kos-kosan itu paling dipengaruhi oleh fasilitas kamar dan jarak kampus, sementara harga sewa atau atribut yang paling rendah. Mahasiswa lebih menyukai dengan harga sewa menengah, fasilitas sedang seperti kasur, lemari, meja belajar, dan sebagainya, dan kamar mandi luar. Jadi analisis conjoin ini menjadi model yang mana sangat terbukti dan sangat akurat dengan nilai korelasi yang sangat sempurna. Ada sedikit saran dari saya, jadi mungkin ini bisa buat untuk para pemilik kos dan juga untuk para mahasiswa yang ingin mencari tempat tinggal sementara atau kos-kosan. Jadi perlu adanya tambahan fasilitas kamar yang mendukung kebutuhan mahasiswa. Jadi misalkan kayak ya kipas angin, terus almari dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, tidak harus terdekat dengan kampus ya, karena yang terpenting itu yang nyaman. Jadi nyaman, tenang itu akan lebih penting dan bermanfaat bagi mahasiswa. Lalu yang ketiga, saran untuk kedepannya lebih melibatkan responden lebih banyak agar hasil representatif itu lebih akurat dan lebih spesifik gitu. Nah, ini daftar pustakanya, mungkin barangkali itu yang bisa saya sampaikan dari presentasi ini. Sekian, terima kasih.